6. Terus antum berapa? Saya sudah 11 gitu. Ternyata dia lebih ganteng daripada saya. Itu juga Quran juga. Karena apa? Karena jadi ilmu al-hayat dunia laibun wa lahum zinatun tafakkur bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Banyak anak itu insya Allah juga banyak rezekinya gitu. Karena kalau enggak dicari rezekinya nanti untuk membuatkan anak itu dari mana? Gitu. Kemudian kalau banyak harta juga harus banyak yang diurus. Kalau banyak hartanya terus tidak banyak yang diurus, kamu ngurusin harta. Buat apa? Ngurusin orang dong, jangan ngurusin harta. Nanti jadi kurus tubuh kamu itu. Enggak urusan kan gitu. Ya. Jadi itu manajemen filosofi. Jadi membangun bangunan yang coba ditanamkan oleh Rasulullah SAW tadi. Itu adalah ini membangun fondasi, kemudian disempurnakan. Ini lihat tidak ada yang terulang dan tidak ada yang tumpang tindih. Jadi seperti ini, kan? Terus dan akhirnya illa labinatan wa anada hadhihi labinah. Sayalah di labinah itu dan tidak ada tanpa saya maka tidak akan sempurna. Kita berpikir para ahli ulama, intelektual muda atau tua dan seterusnya. Dan ini adalah bahasa intelektual. Sekarang, kalaulah kita melihat alhamdulillahirabbil alamin dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para jadi katakanlah pendahulu orang-orang yang mempunyai rintisan ingin membangun jadi umat Islam dan seterusnya. Tapi sering sekali kita itu tumpang tindih. Nah, ini permasalahan yang harus dicermati. Dan kalaulah kita ini dianggap orang yang mempunyai pengalaman, tapi ingat, pengalaman itu pun juga harus dikoreksi. Kalau pengalaman yang tumpang tindih buat apa? Kita maunya adalah lanjutannya apa, Ustaz? Nah, kan gitu. Kita maunya adalah lanjutannya apa? Jangan kemudian mengerjakan sesuatu juga yang kemudian 50 tahun yang lalu sudah dikerjakan. Nah, kan kira-kira kan seperti itu. Jadi bagaimana supaya tidak tumpang tindih ini adanya apa? Itulah yang disebutkan bahwa kelihatannya berbuat banyak tapi ternyata belum berbuat apa-apa. Padahal capaian yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu amat sangat tinggi sekali. Jadi capaian ini dan ketika jadi dilakukan dengan secara runtut, secara baik, itu adalah memang ya dunia ini laboratorium. Jadi awal yang dipakai untuk menerapkan Al-Quran Karim. Dan kalaulah di dunia ini jadi tidak bisa untuk penerapan Al-Quran, kita tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Jadi untuk menerapkan Al-Quran Karim. Lirunziro man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi untuk yang hidup, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi wa Qur'an faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin. Jadi ini Quran agar kamu bacakan, agar kamu terapkan dengan pelan-pelan di manusia ini. Ada gitu. Inna anzalna ilaika Qur'ana bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Jadi seperti ini dan saya mungkin jadi mengatakan ini adalah forum yang baik dan kemudian menjadi bahan renungan. Umur untuk berbuat itu enggak banyak. Meskipun siapapun yang sudah berbuat itu insya Allah dapat pahala. Nah gitu. Umur untuk berbuat itu enggak banyak sebetulnya. Karena tadi di antara kita mungkin hitunglah masih 20 tahun atau 21 saja. Tapi kalau 21 tahun itu sudah sukses dalam konteks mempunyai lembaga, sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya rumah, itu luar biasa. Ada gitu kan? Nah jadi waktunya tidak banyak gitu. Waktu kita tidak banyak dengan senyum dan kamu jalan. Ya inilah filosofi jadi manajemen dan amal jama'i yang dibangun oleh Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW. Dan kemudian jadi yang bagus adalah bahwa jangan menggarap sesuatu yang sudah digarap orang lain. Kalaulah seandainya kita itu jadi bisa bersinergi dengan baik, karena ini nanti akan
menempati pos, ini akan menempati pos, ini akan menempati pos, ini akan menempati pos, dan kemudian semuanya bisa dirakit dengan begitu indahnya, ya kan? Dan itulah quwwatul ummah, yaitu kekuatan umat dan kekuatan bangsa itu ada di situ. Meskipun kita mempunyai banyak, tapi ternyata tidak mengacu dan tidak menuju kepada tujuan besar Al-Quran Karim tadi yang digambarkan. Ya memang kalau diceritakan sih banyak, kita banyak cerita, alhamdulillah. Jadi dari sini alhamdulillah, dari sini alhamdulillah, dari sini alhamdulillah, dari sini. Nah, tapi yang memang alhamdulillahnya sama, tapi alhamdulillah itu bobotnya nggak sama gitu. Misalnya ketemu seseorang yang sudah tua gitu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Apa artinya? Alhamdulillah sehat gitu. Kira-kira sehatnya orang tua tadi umur 70 sama sehatnya Asyarif sama nggak dengan umur 18 tahun? Oh nggak sama. Nah kan gitu. Kemudian ada juga alhamdulillah sih, aku juga punya kegiatan. Itu sudah menimbulkan pesimis. Oh alhamdulillah. Gimana sih kabarnya? Alhamdulillah sih baik. Bukan gitu Pak. Itu luar biasa yang seperti ini. Nah gitu. Jadi ini terkait dengan kekayaan khazanah yang kita punya. Jadi umat Islam kemudian para pemimpin Islam itu adalah mempunyai khazanah kekayaan yang luar biasa. Jadi saraful fikr, kaya dengan pemikiran, saraful araf, kaya dengan ide. Kemudian kaya ini semuanya, tapi kelemahan kita adalah bagaimana mengemas dan mengkoordinasikan dan menyatukan. Jadi ini adalah kelemahan kita. Kalau ada pertanyaan, haruskah kita itu harus bersatu? Kenapa enggak? Nah gitu. Haruskah kita itu harus berkoordinasi? Kenapa tidak? Bukankah inna aslakum wahid wa abakum wahid? Bukankah asal kita itu satu? Bapak kamu, bapak kita juga satu. Bahkan kalau di sini referensi dan Qurannya juga satu. Kan gitu kan? Jadi kemudian apa? Di dalam Al-Quran misalnya kita lihat. Nah, kayaknya bohong semuanya. Ini jangan-jangan alim ulama ini ngomong sama alim ulama nih. Ya kan? Jadi membaca surat Surat Al-Mu'minun, ya kan? Atau kemudian baca surat Al-Anbiya. Itu di belakang setelah cerita para nabi, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jadi umat semuanya ini sebetulnya satu. Tapi memang untuk mengarah kepada jadi kewibawaan umat ini memang bukan permasalahan yang tidak gampang. Nah, gitu. Jadi bukan tidak gampang gitu. Jadi membutuhkan kesadaran yang luar biasa, kemudian merendahkan sopan santun dan merendahkan diri, mempunyai ketawaduan yang luar biasa dan mempunyai semangat untuk bersinergi. Nah, kalau itu maka sesungguhnya jadi Al-Qur'anul Karim dari khitab yang sifatnya plural atau jamak dengan khitab yang fardhi itu kira-kira banyakkan mana? Kalau yang sifatnya nida itu adalah hampir semua nida. Jadi 80% itu adalah nida yang disebut nida jamak. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian bahkan ya ayyuhan nas, ya kan? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayyuhan nas taqu. Jadi khitab ini adalah yang khitab artinya pembicaraan dan perintah yang sifatnya itu fardhi mufrad itu sedikit sekali. Misalnya yang ada ya ayyuhan nabi ittaqillaha, itu nabi, ya kan?